Oke. Share screen. Udah masukkan ya? Oke, jadi berdasarkan yang PPT kemarin, aku buka PPT dulu. Kan kita bakal belajar Express kan? Nah, belajar Express udah pada install Node semua? Atau ada yang masalah install Node-nya? Halo? Sudah, Mas. Aman, Mas. Aman, Mas. Oke, aman. Oke. Ya, kalau aman berarti kalau kalian di terminal Node.js berarti udah ada versinya itu aman. Terus biasanya ada npm juga, itu berarti aman. Belum ada nih. Oke. Untuk Node. Nah, jadi Node.js itu apa sih? Jadi Node.js itu environment. Jadi kayak environment baru yang gunanya itu untuk run JavaScript di luar browser. Nah, awal JavaScript diciptain itu dia cuma bisa jalanin di browser lewat sini, lewat konsol. Console.log. Nah, A sama dengan 5. Console.log A. Nah, itu awalnya itu JavaScript cuma ada di browser. Maka dari itu JavaScript itu terkenalnya untuk front end development, untuk yang di kliennya. Nah, tapi ada orang itu namanya Ryan Dahl kalau nggak salah. Itu dia bikin JavaScript-nya di atas ini Chrome V8 engine. Jadi Node.js ini dijalankannya di atas engine-nya si Chrome. Gunanya apa? Agar nanti JavaScript itu bisa dijalankan di luar browser. Nah, setelah JavaScript ini bisa jalan di luar browser, baru muncul tuh kayak framework yang lebih keren lagi. Kayak React. React itu kan dia jalannya di luar browser kan. Bisa jalan di mesinmu kan. Nah, itu juga karena ada Node dan Express juga. Itu yang memungkinkan JavaScript itu selain di front end, dia juga bisa dipakai di back end sebagai server. Oh ya, kalau misalkan aku ada yang kurang jelas atau suaraku kecil atau apa, langsung ngomong aja atau tanya juga nggak apa. Langsung drop ya. Nah, untuk requirement-nya, karena ini back end dan kemungkinan penugasan kita nanti ada front end-nya dikit-dikit, ya jadi kami harap sudah bisa HTML, CSS, JavaScript, ya kecil-kecilan lah. Kalau misalkan belum, ini kan kebanyakan ada yang dari LBE kan. Nah, itu bisa lihat di modulnya LBE aja. Nah, itu udah lengkap HTML, CSS, JS. Yang modul 1, kalau modul 2, 3-nya udah masuk ya. Nah, itu. Terus ada yang kayak callback, promises. Ya, nanti aku revisi bentar nggak apa, biar nggak terlalu bingung. Nah, terus apa bedanya JS yang di browser sama di Node.js? Yang pertama, kalau di browser itu kita bisa akses DOM. DOM itu yang kayak yang dokumen dot. Nah, pokok dokumen dot ini itu DOM. Itu semuanya adanya di browser. Yang kamu pakai untuk script FLS atau script ngisi IPD, nah itu pakainya pakai DOM. Dokumen objek model. Nah, aku lihat tadi kayaknya siapa Zikri ya? Dan tadi lagi belajar DOM. Nah itu. Terus perbedaan yang kedua itu nggak ada objek window. Objek window itu kayak uh, window tuh apa itu? Inner height. Nah, buat tahu ukurannya window. Nah itu adanya di browser aja, nggak ada di Node.js. Terus kalau
pada browser itu digunakan untuk membuat aplikasi interaktif. Jelas, soalnya dia ada DOM kan. Makanya bisa. Terus untuk di Node sendiri JavaScript cuma digunakan untuk membuat server-side apps. Terus pada browser kita nggak bisa mengakses file system, sedangkan pada Node.js bisa. Nah, jadi di Node itu kita bisa mengakses file system. Oke, selanjutnya untuk instalasi udah semua kan ya tadi. Kalau misalkan nggak ada yang bermasalah, nanti langsung bilang aja. Soalnya kalau ini nggak jalan, susah obat. Oke, terus jalanin node-nya gimana? Itu ada yang pertama REPL modelnya. Nah ini, read, evaluate, print, loop. Jadi dia kayak kalau pernah mainan Laravel itu kayak PHP tinggal. Jadi nanti kamu tinggal kalau udah install, nanti tinggal klik node. Nah ini langsung bisa jalanin JS. Lalu, nah itu namanya REPL kalau pakai ini. Terus cara kedua, nanti Ctrl C terus Ctrl T lagi aja buat keluar. Yang kedua itu pakai CLI. Kalau untuk CLI, ini misalkan aku bikin di sini index.js. All kalian nanti tinggal buka yang pas di sini. Ini kan aku udah di pertemuan satu kan. Jadi langsung node index.js. Nah nanti dia jalan node index.js. Itu cara jalanin node. Jadi gak usah bingung Node.js itu apa. Ya pada intinya Node.js itu JavaScript, tapi yang dijalaninya di lokal kalian, gitu. Nggak di browser. Gitu. Nah, dari Node.js ini ada beberapa yang nggak ada di browser. Ada beberapa globals. Itu kayak dir name, file name, terus require itu untuk import export nanti, terus modul sama proses. Nah, kita coba konsol aja. Ya aku npm dulu sih. Jadi buat bikin node project, nanti kalian bisa npm init di folder yang kalian pilih. Nanti dia bakal ada beberapa pertanyaan. Package name, terus versi, deskripsi, terus entry point, ya kayak gini. Kalau misalkan mau cepat, nanti bisa langsung npm init dsg. Maksudnya dsg itu berarti kalian pakai semua option defaultnya di. Nah, nanti setelah kalian npm init, nanti ada namanya package.json. Ya, pada intinya folder yang punya package.json ini dianggap sebagai suatu node project. Gitu. Nah, setelah kalian init, nanti ini baru bisa diakses. Oh, gitu. Jadi, ya, sorry. Konsekuensi.
Ya, jadi kalau path new name itu nanti seperti contohnya di sini itu kasih tahu direktorinya. Jadi misal lagi ada di d/demo/latihan node/app. Nah, berarti kalau kalian konsolnya di app, nanti keluarnya cuma sampai latihan base node. Kalau file nanti sampai selesai, kalau proses itu biasanya dipakai untuk itu .env. Kalau akses .env itu biasanya pakai itu, pakai proses. Terus modul ya, ini import export gitu. Import export itu ada di jadi kan nggak mungkin ya kayak misalkan Tokped atau Shopee itu semuanya ada di satu file code-nya, mulai dari awal akses database dan lain-lain. Nah, itu nanti ada namanya modul. Jadi modul sistem ini memungkinkan untuk kita mecah code-nya jadi beberapa file, terus menghubungkan ketika dibutuhkan. Terus ada dua modul sistem, itu ada Common.js sama ES6 modul. Nah, tapi kebalikannya dari React, yang kita pakai sekarang itu yang Common.js. Nah, jadi dia pakai require. Bisa tak contohnya. Module.export. Oh, jadi. Itu bisa A sama B. Jadi nanti kita dari file ini kita nanti bakal ngekspor A sama B. Buat konfignya A plus B itu. Nah, A plus B-nya nanti bisa ngambil dari ini. Nah, dari tes. Jadi kita nge-require tes. Ini pakai relative path. Jadi kan ini dot itu berarti folder ini kan. Terus slash, nah yang tes. Nggak usah dikasih JS ini nggak apa. Bisa udah. Tes. Nah terus karena tadi jadi export itu modelnya dia ini tak konsol log model bisa. Katanya nggak mau itu. Cakupan mungkin. Nah modul itu ini ada isinya partnya apa. Nah nanti kita itu cuman ngasih modul kan berarti kan objek kan. Ya kan di sini bentuknya objek kan. Objek terus ada ID, ada part. Nah ekspornya ini kan masih kosong. Nah kita itu cuma mau ngisiin ekspornya ini. Nah jadi sekarang si ekspor itu isinya ada A, objek, isinya A sama B. Sampai sini nggak atau paham?
Paham ya? Paham, Mas. Oke kok. Ya. Nah, terus gunanya si require ini dia ngebaca ekspornya dari file itu. Jadi kan masing-masing file kan punya modulnya sendiri. Jadi dia membaca modulnya si tes. Modulnya si tes ini tak konsol log dulu. Nah, jadi kalau tes nanti isinya ada ini, objek A sama B. Nah, sekarang kan kita kan di indeks kan cuma konsol sekali ya. Konsol sekali, konsol tes. Tapi ada yang tahu nggak kenapa modul ini juga modul yang ada di sini itu juga jalan console.log. Ada yang bisa jawab mungkin? Monggo, Ferry. Izin menjawab, Mas. Mungkin karena ini kan require dari modul yang tes.js. Jadi di tes.js tadi ada console log modul itu, Mas. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Selain Frederick? Nggak ada. Ya, benar katanya Frederick. Jadi kita require ini bukan cuma ngambil si tes, tapi yang ada di tes itu juga dijalanin. Jadi indeks kan ngomong, aku butuh sesuatu dari tes. Ya tesnya ini kan mesti dijalanin dulu. Kalau enggak dia apa tahu nilainya A sama B. Ya kan? Jadi si tesnya dijalanin, terus habis itu, kita mulai dari indeks dulu ya. Indeks kan pertama require test. Tes ini file yang mana? Oh ini. Nah si tes ini baru dijalanin. Terus nanti ada isinya exportnya. Nah si exportnya dari file itu dimasukin ke sini. Makanya yang ada di sini ekspornya objek A5 sama 10 masuk ke indeks gitu. Nah, buat ngambil A-nya aja nanti bisa pakai namanya destructuring. Nah, ini ada destructuring. Mana ini? Nah, misal ada user isinya name sama email. Aku mau ngambil name-nya aja, itu bisa pakai destructuring. Nanti kalian bisa pelajarin lagi. Atau kalau mau nggak pakai destructuring ya berarti test.a sama test.b. Itu. Nah, ini dia 15. Gitu. Oke. Ya, ini modul dari export has nativa, terus ada juga yang bisa kayak gini. Ini sintaks aja, masalah sintaks. Oke, terus ini apa? Kita tambah menghasilnya pada. Nah, ya ini. Kayak yang aku contohin tadi. Jadi di suatu modul.js, itu kita jalanin fungsi add values. Ya kan? Ada nomor 1, 5, nomor 2, 10, terus ini ada function add values. Kelihatan nggak? Tahu kurang besar? Nah, bisa. Add values-nya kita panggil. Jadi kan harusnya kita nge-console the sum is 5 tambah 10 kan. Nah, di app.js kita cuma require aja. Require suatu modul. Tapi dia jalan sendiri. Console.log-nya jalan. Itu proses yang kayak aku contohin tadi, yang dijelasin sama Frederick. Nah, itu. Terus ada built-in modules. Ini ada modul yang udah tersedia pada Dot. Terus bisa kita import untuk melakukan berbagai task. Nah, ini ada contohnya OS ya. OS. Apa contohnya? Info. Function.
Nih, UID-nya berapa, username-nya apa, home day-nya apa. Itu ada di OS. Jadi kayak mungkin kalau aku nggak tahu sih di use case-nya, nggak tahu. Terus yang kedua itu path. Nah, path ini paling sering dipakai biasanya. Path. Ini contohnya apa? Path.app. Oh, path.app. Path.app itu kelihatan bedanya di Windows sama di Linux yang Unix. Kalau Windows itu kan ini kan pakai backslash kan, sepakat tahu ya. Tapi kalau di Mac atau Linux kan pakai slash biasa. Itu path.app. Biasanya yang paling sering dipakai itu nah ini path join sama path base name, path resolve. Path.base name. Nah, ini kalau kalian hafal, kalau pakai VS Code, nanti kelihatan. Base name itu maksudnya apa sih? Return last position of a path, similar to Unix base name command. Often used to extract the file name from a fully qualified path. Oh, sorry. Benar sih. Path.base name. Oh, ya kita harus ada. Jadi sebelum ke path base name kita path.join. Path.join itu join all arguments together and normalize the resulting path. Arguments must be string. Ini kok di sini contohnya content subfolder test.txt. Oh, jadi misalkan kita punya FTP itu, terus model user.model. Nah, nanti digabungin sama dia. Terus buat tahu minta masukin ke variabel dulu. Jangan Pak. Pak. Ya, ini dia nerima satu argumen. Bisa dua. Argumen utamanya P, itu part yang kita evaluate. Terus lainnya itu option extension to remove from the result. Jadi kita kasih nah, kalau tadi fullnya kan SLC model, user model. Nah, ini cuman user model aja. Atau bisa juga modul dan part. Jadi kan modul kan ada partnya juga kan di modul itu. Tunggu juga itu. Terus part result itu return absolute part. Nah, jangan. Oh, tadi apa salah? Variable. Name. Nah, tadi nggak bisa kan? Console.log name sama file name. Name-nya yang ini. Di perkuliahan RPL per 2022 pertemuan 1. File name-nya berarti yang sampai index.js. Nah, untuk path resource-nya berarti dari name terus kita tambahin ke test sama index.js. Ya, itu nanti bisa kalian baca-baca lagi. Aku juga belum terlalu hafal. Biasanya kasusnya itu dipakai kalau yang aku pernah itu nyimpan foto. Misalkan e-commerce itu ya. E-commerce kan ada foto produknya kan. Nah, itu kita perlu nyimpan filenya atau ngambil filenya lagi. Nah, itu pakai sifat. Ya.
nanti digunakannya, nah ini bareng sama FS. FS itu modul yang memudahkan kita untuk ngambil file system. Jadi bisa nge-write, nulis ke file, terus ngambil baca file itu bisa pakai FS. Metodenya ada dua, sinkronus sama asinkronus. Asinkronus. Kalian sinkronus asinkronus sudah paham belum? Atau mau bahas itu dulu baru masuk ke sini? Bahas aja dulu, Mas. Bahas apa? Yang mana nih? Sinkronus sama asinkronus. Oh, oke. Lupa. 1, 2. Coba membaca lain. Model 3 ya. Lain. Sinkronus asinkronus. Oke. Kita nggak terangin sebentar. Nah, sinkronus asinkronus. Seperti kayak kuliah sinkronusan, jadi kamu harus kuliah gitu kan. Nggak bisa nyambi yang lain. Tapi kalau kuliahnya sinkronus, ya dikasih PPT, kamu sambil Netflixan atau apa kan gitu. Nah, kalau sinkronus processing, jadi kalau misalkan kita lagi jalanin suatu proses, terus prosesnya itu butuh kerja yang lain. Nah, dia bakal nunggu kerjaan yang lainnya itu selesai. Misalkan nih, kita mau ngeprint ya. Kita mau ngeprint sambil nonton Netflix misalkan. Terus ini CPU kita. Proses pertama itu CPU-nya jalan kan, mau ngeprint misalkan. Nah, terus mau Netflixan, tapi karena printnya itu butuh manggil si printer, jadi printernya ini jalan dulu, baru kita Netflix. Nah, itu kalau misalkan sinkronus. Kalau asinkronus, itu kita bisa jalan dulu. Jadi ini pertama ngeprint, terus habis itu printernya jalan, ya kita Netflix dulu. Netflix sampai selesai. Nanti kalau printernya selesai, ya udah selesai gitu aja. Nah, gunanya sinkronus asinkronus ini pentingnya kalau misalkan ya contoh aja Shopee itu. Kalau misalkan Shopee kamu nunggu user satunya check out terus kamu nggak bisa check out, nah itu kan bahaya. Bedanya itu sih kalau sinkronus asinkronus. Jadi yang asinkronus itu sambil nunggu dia bisa kerjain yang lain. Itu contohnya. Terus kalau di FS ini, jadi gunanya misalkan kita punya file yang besar gitu ya. Bukan cuma file txt yang kecil itu bukan. Nah, filenya besar. Nah, jadi kita harus nunggu dulu. Ini nunggu filenya selesai membaca. Nunggu filenya selesai membaca, baru nanti lanjut ke yang bawah. Kalau asinkronus itu bisa barengan. Ya, ini berarti copy dulu. Apa sih? Ini ngeliat kan? Oh ya. Oke, kita breakdown dulu apa yang dilakuin. Jadi dari FS ini kita ngimport dari modul FS kita ngimport dua hal, nge-read file sama nge-write. Nah, yang pertama itu kita baca dulu, baca file yang ini, baca
si first.txt, terus kita masukin ke variabel, terus yang kedua kita baca dulu yang kedua. Nah, setelah itu kita kita nulis ke file baru yang result slash ini. Tadi kan sebelumnya nggak ada kan? Sebelumnya kan nggak ada. Terus nanti kita nulisin apa? Kalau write file ini, ketutupan. Yang diterima yang pertama filenya, path ke filenya, terus yang kedua datanya atau string yang mau kita tulisin. Nah, itu nanti kalau aku jalanin, melihat konten yang sini sebelumnya nggak ada result string, nah ini baru ada. Terus kalau kalian ngelihat console.log-nya, ini urut start, terus selesai task yang ini, terus misalkan di bawah ini ada task lain gitu. Nah, itu dia baru ngerjain task yang selanjutnya. Nah, kalau misalkan asinkronus, itu cuma beda yang diimport aja. Ribet ya. Nah, jadi pertama kita membaca dulu yang first.txt, terus ini encodingnya, encoding itu UTF-8 gitu. Terus yang kedua, yang terakhir itu kita nge-passing function. Nah, fungsinya ini bakal dijalanin setelah read-nya selesai. Gitu. Jadi misalkan ini tak console.log ini ya. Terus nggak jalanin. Nah, kalau kalian lihat konsolnya, itu start, pertama dia start dulu. Terus habis itu yang di konsol, itu yang next task-nya. Bukan ini. Bukan hasil membaca file. Itu namanya asinkronus. Jadi dia bisa ngerjain task yang lain dulu. Jadi sambil nunggu filenya selesai baca, dia ngerjain yang lain dulu. Nah, kalau filenya selesai, baru fungsi yang ketiga. Ini baru dijalanin. Fungsi ketiga nanti ada error, ada hasilnya. Kalau misalkan ada error, ya berarti console.log aja error. Terus resultnya itu ya isinya filenya. Gitu. Jadi dia jalanin ini, oh ada with file. Ya udah, with file dia baca dulu, terus lanjut ke bawah. Terus dia tahu with file-nya selesai, baru jalanin. Gitu. Kalau asinkronus. Sampai sini ada yang mau ditanyain sambil aku ngeliat lagi akunnya FLS. Ada yang mau ditanyain? Belum, Mas. Ya, ada, Mas. Ada. Oh, monggo. Untuk modulnya ini yang nanti apa boleh dibagikan ya? Ya, boleh. Modulnya nanti dibagikan. Saya ini masih di Notion. Nanti dibagikan kok. Santuy. Untuk sumber lengkapnya yang untuk belajar itu mungkin ada saran di mana gitu? Ini ada referensinya sih. Kespil ya. Kespil materi. Kalau yang lengkap itu ya mesti di dokumentasinya sendiri di node.js.org. Nanti kamu lihat docs. Nah, docs-nya ini Node.js versi berapa? Misalkan sekarang kan aku pakainya 16.13 kan. Terus nanti mau nyari yang mana? Misalkan tadi kan path ya. Ya path ada ini. Path terus file system. Dia ngasih contoh kayak path base name itu kayak gimana. Tapi kalau misalkan perlu use case, ya kalian cari di Google itu ada. Node.fs tutorial. FS. Nah ini ada. Tinggal dicari yang kalian pasnya gimana. Seingatku Unpas ada ya, Unpas. Node.js. Ada, Mas. Ada, Oh. Mas. Tahu Anton. Aku nggak tahu tapi isinya apa.
Ya itu bisa pakai ini. Itu gimana? Eh, Jawab, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Ini mesti dasarnya pol sih. Dasarnya pol. Apa? Ya dasar sih. Nggak yang sampai advance. Paling yang sering dipakai soalnya ya ini aja. Gitu. Kalau mau nuntasin satu Node.js itu susah. Soalnya udah banyak frameworknya kan sekarang. Tuh. Terus ini file system selesai, kita lanjut ke npm. Oh, Titus. Ya, monggo. Mas mau nanya, sebelumnya suaraku jelas kan, Mas? Masuk. Oh ya, ini aku atau tadi udah dijelasin apa belum? Soalnya tadi aku sempat ke DC itu. Aku mau nanya Mas tentang bedanya require sama import, Mas. Itu ada nggak sih bedanya yang kerasa di penggunaan gitu, Mas? Kalau sejauh yang aku tahu nggak ada. Kalau tahu yang aku tahu nggak ada ya? Sejauh yang aku tahu, nah, itu nggak ada. Cuman beda sintaksnya. Nah, yang dikompare kan sama dia sintaksnya. Nah, kalau ya. pros and cons-nya ya, kalau ES module itu dipakai di JavaScript kayak React JavaScript yang klien lah. Kalau CommonJS itu dipakainya di Node.js. Bisa sebenarnya Node.js pakai si ES module sini, tapi ada konsep tambahannya gitu. Sebenarnya bisa kamu cari. Kalau yang lainnya sebatas sintaks sih. Kayak lebih rapian pakai import gitu. Bang. Gimana? Apa kamu jawab? Berarti intinya itu kan sama aja kan, Mas? Mungkin dari segi yang lain nggak ada bedanya sama sekali gitu. Iya, nggak Cuman ada. dari Cuman sintaks saja. Nah, tepat. Oh ya. Oke, terima kasih, Mas. Yuk, terima kasih. Ya, Ferdi, gimana? Ini saya kurang paham dengan yang CommonJS sama itu fungsinya buat apa ya? Sama itu udah terinstall apa kita harus install dulu? Oh, kalau ini kan sistem modul yang ini tadi kan, yang kita bahas tadi. Nah, sistem modulnya udah keinstall. Kalau install Node ya udah bisa pakai ini. Nah, si modul ini kalau di JS itu ada dua apa ya? Dua cara gitu. Dua modul sistem istilahnya. CommonJS sama S6 modul. Ini tinggal milih pakai yang mana gitu. Tapi kalau di Node itu kita pakainya yang CommonJS. CommonJS itu yang pakai require. Kalau misalkan IS6 tuh yang pakai import. Cuman beda sintaks saja. Gitu. Gimana? Ya, terus Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Aku lanjut ya. Selanjutnya itu ada npm. npm tuh udah keinstall bareng sama Node. Jadi kalau kalian cek aja npm desi itu udah ada apa belum? Kalau udah ada aman. Nah, di npm ini atau Node Package Manager itu apa? Dipakai untuk orang lain nge-publish code pada npm sehingga kita nggak perlu capek-capek buat dari awal. Kalau di Laravel tuh Composer, tahu Composer kan? Composer itu kok di Laravel. Di PHP, sorry. Di PHP pakainya Composer. Kalau di JS kita pakai npm. Sorry, aku minum. Ya. npm ini isinya banyak package ya kayak React itu juga dari npm. Jadi kita bisa install code-nya orang lain. Ya, npm gunanya itu sih. Kayak misalkan kalau butuh nge-encrypt password gitu ya, itu biasanya pakai namanya bcrypt. Nah,
Ya intinya pokoknya package-package-nya orang itu lah. Jadi kamu bisa pakai code-nya orang lain. Ini kalau kamu lihat ya dia dari GitHub juga. Nah, ini. Dia ya isinya JavaScript biasa. Tuh. Ini. Ini ya JavaScript biasa. Tapi kan ini kan sama orang udah dibuatin nih 236 line. Masa kita mau bikin sendiri gitu kan. Nah, makanya ada si npm. Jadi kamu bisa nge-publish code-mu, orang bisa pakai code-mu gitu. Terus untuk install-nya itu bisa pakai npm i atau npm install. Misal ya contoh, aku mau install Express, npm i Express atau npm install sama aja. Nanti ini loading cepat atau enggaknya bergantung koneksi ya, karena dia download. Nah nanti setelah npm install apa yang beda, terutama di package.json, terus kan ada dependencies ini ada Express, terus versinya versi berapa, yaitu yang dipakai. Jadi kalau kalian pengen tahu project apa itu dibikin pakai apa ya lihat package.json-nya aja, terus ngelihat ini pakai apa dia. Terus ada sih package log ini jangan kalian utak-atik, jangan kalian ganti-ganti sendiri, itu biar diaturin sama npm-nya. Dia gunanya buat nge-log version. Jadi mana Express. Nah, ini. Express sekarang versinya berapa, terus hash-nya berapa, ya, terus dependensinya berapa, apa aja. Nah, kayak gini kan Express sendiri itu dia juga punya dependensinya gitu. Dia juga pakai hash-nya orang lain Express. Ya gitu. Itu untuk install. Nah, ini tadi kan aku udah init kan. Kalau kalian belum init nggak bisa pakai. Misalkan aku mau pindah ke konten, misalkan terminal aku di konten kan. Terus aku mau install Express. Nah, itu nggak ada bedanya. Tetap nggak ngefek. Jadi pastiin udah npm init dulu, udah ada package.json dari awal. Nah, itu baru bisa npm install. Terus, nah ini, kalau di sini pakai contohnya Lodash. Lodash ini paling terkenal. Dia isinya ada banyak fungsi-fungsi kecil gitu. Ini kayak flatten. Terus apa lagi? Concat. Nah, dia kayak udah ada fungsi-fungsinya gitu. Terus find index. Itu pakai Lodash. Itu salah satu contoh package yang biasanya dipakai orang. Nah, selain dua file tadi ada juga node modules. Nah, node modules ini isinya semua code yang kalian install. Ini ada Express nih. Nah, ini Express. Nah, Express itu isinya apa sih? Ya, kalian bisa ngeliat nih. Lib Express. Nah, ini isinya Express tuh ya. Itu. Nah, si node modules ini jangan sampai kalian push ke GitHub. Soalnya size-nya besar. Bisa sampai ratusan MB. Jadi biasanya kalau kamu mau ngepost ke GitHub, ngepush, itu tambahin git ignore. Ya pokoknya di ignore lah. Terus tambahin node. Git ignore risk. Sorry. Git ignore. Nah, biasanya ditambahin itu. Jangan sampai ke push pokoknya. Kalau ke push, besar nanti repository ini. Ya itu. Terus habis itu apa? Ya ini. Shellcode-nya jangan pakai node modules. Nah, karena nggak pakai node modules itu,
nanti kalau misalkan sudah selesai nge-clone, misalkan nih kalian ada code apa contohnya? Ya, code apa itu lah. Ini kan nggak ada node modulsnya kan, tapi ada si package suggestion. Nah, nanti kalau udah selesai nge-clone, nanti kamu buka terminal, terus jamin npm install. Nggak usah ditambahin nama apa-apa lagi. Nah, npm install nanti cara jalannya, dia membaca package suggestion. Apa ya yang nggak butuhin? Oh, express. Gitu. Jadi nanti sama dia diinstal. Coba ini tak hapus ya. Terus ini tak install lagi. Nah, dia nanti baca package suggestion, terus nanti nambah-nambah sendiri gitu. Kalau misalkan mau nge-publish code-nya ke GitHub. Itu. Dan package slot digunakan untuk mengunci agar library itu sesuai versinya. Jadi biar di semua mesin dia versinya sama. Nah, terus ini ada nodemon. Oh ya, nodemon tak jelasin sekarang. Nah, ini agak beda sama yang tadi. Tadi kan kita npm i express aja kan, atau npm i nodemon aja gitu. Nah, sekarang ini aku pakai DSD atau misalnya sebagai dev dependencies. Kita coba ya, nanti bedanya apa. Nah, ini dia beda di package.json. Ada dependencies, ada dev dependencies. Ini not one. Mungkin sebelum aku jelasin, mungkin di sini ada yang tahu bedanya dependencies sama dev dependencies. Mungkin ada yang bisa menjawab. Monggo, pengen lagi. Mungkin mau coba jawab Pas. Kalau untuk dev dependencies itu dipakai untuk pas pengembangannya aja, Mas. Nanti pas dirilis nggak ada dev dependencies-nya. Oke. Ada jawaban yang lain? Yang mau jawab lagi mungkin? Nggak ada. Yes, nggak tak maksa. Ya, benar katanya Wayne lagu. Jadi dev dependencies ini kita nggak install lagi gitu. Kayak misalkan Express ya. Aku cari di GitHub. Express. Ya, Express. Ini aku buka package.json-nya. Nah, ini kan ada dev dependencies kan. Ada banyak kan. After, terus vhost, terus yang di dependencies ini kan ada accept, ada cookie. Nah, sekarang aku tadi kan install Express. Terus kita coba lihat ke node modules. Ada nggak si apa? Ini, si after. Afternya nggak ada. Yang ada malah si accept. Nah, jadi gunanya itu. Jadi semua dev dependencies nanti kalau misalkan kita publish ke npm, terus kita install lagi. Nah, yang diinstal sama mesin kita itu cuma si dependencies-nya aja. Dev dependencies-nya nggak perlu gitu. Benar katanya Wayne tadi. Oke, thank you Wayne. Oke, aku lanjut ya. Nodemon. Oke, tak jelasin Nodemon sekalian. Jadi dari tadi kan aku index.js node gini terus kan. Apa nih? Oh, salah. Jadi kan aku gini terus kan. Terus kalau mau ganti string gitu, ini harus tak jalanin lagi, gitu kan. Nah, kalau misalkan pakai nodemon,
itu kita bisa nggak perlu nggak perlu ngulang-ngulangin hal yang sama. Buat caranya, nanti kita nambahin namanya script. Misalkan script ini nanti bisa dijadiin pakai npm run. Misal ini kan ada script test ya. Tes itu isinya echo ini. Coba tak npm run test. Ya, dia bakal ngejalanin yang ada di sini. Intinya gitu aja sih script itu. Jadi kayak ngependekin suatu hal gitu. Misalkan ini start, terus tak ganti node index.js gitu. Nah, ini tak npm run start. Dia keluarnya hello. Terus kalau tak jalanin si node index.js, dia keluarnya juga hello. Intinya gitu kalau script itu. Terus ngerjainnya pakai npm run. Nah, ini aku tambahin pakai node-mon. Nggak pakai node lagi. Nah, ngerjainin si node-mon. Nah, bedanya si node-mon ini, misalkan ini hello ya. Terus tak ganti hello. Terus tak save. Nah, dia bakal jalan lagi. Jadi aku nggak perlu nge-save terus nge-run lagi, nge-save nge-run lagi, nggak perlu. Jadi dia bakal jalan-jalan sendiri. Itu node-mon. Terus habis itu ada event loop. Nah, ini event loop. Ini kita coba memahamin aslinya asinkronus itu gimana. Oke. Jadi sinkron asinkronus sudah tak jelasin. Nah, event loop itu apa? Jadi kalau contohnya di sini, itu misalnya ada beberapa user ya. Dia request ke satu server yang sama. Nah, setiap ada request masuk, misalkan dia perlu ngejalanin beberapa hal ini, kayak nyambungin ke database dan yang lain-lain. Itu kan bakal memakan waktu ya. Misal aja user A, terus ada user B. Masa user B harus nungguin user A selesai dulu? Itu kan enggak. Nah, jadi caranya gimana? Prosesnya itu didaftarin dulu. Kayak antriannya didaftarin. Terus habis itu kita aja lanjut ngelayanin user B. Jadi user A butuh apa? Butuh connect ke database ini. Oh ya udah, tak daftarin prosesnya apa. Setelah itu user B apa, terus masuk lagi. Nah, setelah selesai, setelah yang didaftarin itu selesai, ya responnya nanti bakal dikembalikan lagi ke yang request tadi. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu sampai selesai. Bisa nerima beberapa respon secara bersamaan. Nah, ini contohnya ada code kayak gini. Kelihatan. Ya, mungkin ada yang mau nebak. Ini kira-kira nanti keluarnya apa? Ya, walaupun udah kelihatan. Ya. Ada yang mau nebak nggak? Monggo yang mau. Monggo Kak Vicky. Yang Firebase. Apa-apa? Sorry? Yang ini kan yang Firebase punya kan? Apa yang apa? Firebase. Firebase ya? Ya. Oh ya, oke. Ya benar, jadi jawabannya Firebase sama Bash. Nah, kita ngelihat gimana caranya JavaScript ngejalanin. Jadi ini pakai stack. Udah tahu stack kan? Struktur data. Kalau stack tuh berarti yang dijalanin yang mana dulu? Yang atas apa yang bawah? Yang atas. Atas, Mas. Yang atas. Oke. Yang atas ya. Jadi kita kan, ini kan cuma deklarasi aja kan. Baru itu isinya function, bash isinya juga function, foo function. Terus yang pertama jalanin itu foo. Ya kan? Berarti pertama si JavaScript itu nyimpan foo. Terus habis itu foo isinya apa? Oh, foo itu function, dia ngejalanin beberapa hal lagi. Yang pertama console log foo. Console log foo dimasukin, terus kita ngelihat console log foo ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Berarti kita jalanin, kita pop dari stack-nya, terus ke while foo. Terus habis itu setelah console log foo masuk ke apa? Ke baru. Oh, baru.
terus barunya dimasukin ke top of stack-nya, terus dilihat, oh baru itu function ada isinya nggak? Ada, isinya console log baru. Terus masuk ke sini, terus di pop, dan lain-lain sampai selesai. Ini paham ya? Oke, kita lihat muka-muka. Oke, paham. Ini iterasinya kayak gini. Nah, terus ini ada call stack lain. Nah, ini ada yang, aduh, ya, ada yang mau menjawab mungkin? Kira-kira yang di itu Vicky, ya, monggo Vicky. Foo bus bar. Apa? Foo bus bar. Best. Oke. Ada jawaban lain? Best. Ada jawaban lain? Mungkin? Akmal, Revanda, Tavi, Else, ini ada semua nggak orang? Ya, anggap aja ada lah ya. Oke. Jadi jawabannya benar Vicky tadi, Fu, Best, sama Bayu. Ya mungkin kalau belum tahu itu kalian belum tahu maksudnya set timeout. Jadi set timeout ini istilahnya kita menjalankan sesuatu setelah berapa lama. Ini berarti maksudnya kita bakal menjalani baik setelah 0 milidetik. Dia pakai milidetik. Jadi kalau pakai 1000, ya berarti setelah 1 detik. Nah, tapi kenapa kok bisa? Ini kan 0 detik kan. Berarti harusnya dia kan nggak nunggu. Tapi kenapa yang keluar tetap gas duluan? Kalau kita ngelihat call stack-nya, ini set timeout masuk, terus dia langsung di pop lagi. Soalnya set timeout itu dia asinkronus. Jadi dia nggak bakal ada di stack. Jadi dia masuk ke stack langsung di pop. Masuk stack langsung di pop. Nanti bakal jalannya belakangan. Jadi ini set timeout masuk, terus karena dia asinkronus, langsung di pop. Terus baru masuk bus, terus console log, dan lain-lain. Nah, setelah foo-nya selesai, tadi kan set timeout isinya kan baru si barunya nanti masuk ke call stack-nya. Terus kita baru ngejalanin si baru. Gitu. Jadi walaupun ini nunggunya 0 detik, istilahnya ya kalau kita manusia kan biasanya nggak nunggu 0 detik ya, berarti jalanin sekarang gitu. Tapi berdasarkan call stack-nya yang masuk itu set timeout-nya dulu, nggak langsung fungsinya ini. Gitu. Eksekusinya kayak gini. Ya, ketika set timeout dipanggil, browser akan start timer. Jadi dia punya timer sendiri. Terus kalau timernya habis, fungsi di dalamnya itu diletakkan ke message queue. Ya, antrian itu. Terus loop itu si event loop, si call stack-nya, itu bakal ngasih prioritas ke yang ada di call stack dulu. Setelah call stack-nya habis, baru ngejalanin yang ada di message queue. Gitu. Jadi set timeout ini dimasukin ke message queue. Oke. Terus habis itu ada job queue. Oke, job queue. Ya, langsung tak jelasin aja. Bus should be right after bus before baru. Control deadlock is solved. Oh ya. Jadi, nggak ada penjelasannya. Ya, kalau ini bedanya, kalau set timeout tadi kan dimasukin ke message queue kan. Message queue itu akan dijalankan setelah call stack-nya habis. Jadi setelah call stack habis, baru akan memproses event-event pada message queue. Nah, kalau si job queue itu enggak. Dia kalau misalkan yang di job queue-nya selesai, ya jalanin job queue-nya dulu.
nggak usah ngejalanin apa yang call stack. Jadi dia konsepnya foo, terus ngejalanin console log foo, terus set timeout baru. Jadi set timeoutnya masuk, set timeout masuk, terus habis itu promise-nya masuk. Nah, promise-nya nggak ninggalin call stack gitu. Jadi makanya dia keluar dulu yang di dalam promise-nya. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang promise nanti bisa baca modul 3-nya lagi. Itu ada. Jadi lumayan tricky untuk memahaminya. Oke, ini cukup tahu aja lah untuk yang bedanya job queue sama message queue. Terus selanjutnya ada event emitter. Sesuai dengan namanya, event emitter, event itu kan kita berarti event, kita nge-emit event. Nah, nge-emit atau membuat event. Terus habis itu caranya membuat event, jadi ada di sini, pakai new event emitter. Jadi dia bentuknya kelas. Nah, on-nya yang pertama itu event name. Satu. Terus habis itu isinya function. Setelahnya function. Terus ini ada event lagi. Oh ya, kita pakai M. Nah, ini kan berarti kan dia nge-listen kan ya. Ya bahasa Inggrisnya kan berarti on atau pada event yang namanya ini, jalankan ini. Nah, buat nge-review event yang kita pakai namanya emit. Emit nanti ada event name, isinya event 1. Terus habis itu yang terakhir ini argumen-argumen. Dia berupa array banyak. Jadi ini bisa kita kasih 34 don sama 34. Mungkin ada yang enggak usah dicoba. Nah, ini. Jadi ini John kan masuk ke parameter utama kan, jadi masuk ke name, 34 masuk ke ID. Ya event tuh intinya gitu. Jadi kita daftarin list lagi pada event-event tertentu, terus kita tinggal waktu emit ya yang dipanggil fungsinya ini. Kalau misalkan yang listen ada 2, ya dipanggil dua-duanya urutan. Listen kedua. Ya urut jalan. Gitu. Oke, itu event. Terus selanjutnya kita masuk ke HTTP. Sebelum masuk HTTP ada yang mau ditanyain? Monggo, Diki. Izin ini Mas tanya, buat ini yang tadi sih balik. Untuk kedepannya kita dibebaskan kan ya Mas buat memakai package manager apa aja selain npm misal? Atau harus pakai npm? Pakai kayak yang gitu, ya atau npm. Ya nggak apa. Oke, masih banyak Mas. Oke. Ya, jadi package manager itu selain npm ada banyak. Ada npm, terus npm. Nah, ada 3 ini. Kalau bedanya cuma di speed sih kan gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada. Oke. Lanjut ke HTTP. Oke, HTTP itu kepanjangannya saya lupa. P-nya protokol pokoknya. Hypertext Transfer Protocol. Itu adalah protokol pada application layer yang gunanya nge-transmit hypermedia dokumen. Didesain untuk komunikasi antara browser dan server. Oke.
itu HTTP. Nah, HTTP itu kan berarti ada browser, ada server nih. Nah, gimana caranya dia komunikasi antara dua orang itu, anggapannya orang. Nah, itu bisa pakai request sama response. Lagi. Nah, jadi ini kita request, karena dia protokol, mesti ada hal-hal yang ditentukan kan ini. Ada namanya protokol. Itu kayak contohnya, nanti kita jelasin di bawah. Terus ada URL-nya, jelasan ya ke mana. Terus ada header sama body. Nah, header-nya itu contoh ada authorization itu untuk out biasanya. Terus ada set cookie. Nah, itu biasanya di header. Terus ada body. Body itu misalkan kamu dari form nih, kita punya form mau ngasih dari formnya itu ke server. Nah, itu ditaruh di request body. Response itu ada hal yang mirip juga. Bedanya kita nggak pakai method tapi pakai status code 200, 404 ya kayak gitu ya. Terus ada header-nya juga tetap kayak set cookie, content type itu ada di header sama body. Body-nya itu bisa berupa HTML, bisa berupa JSON. Kayak misalkan aja kita ke google.com. Nah, ini dia minta ke server. Berarti dia refresh www.google.com. Ini ada request-nya, URL-nya ke sini, metodenya get. Terus yang didapat responsnya HTML. Ya, HTML-nya halaman ini. Itu contohnya request response. Oke. Server itu sebuah komputer yang diisi resource aplikasi. Yaitu ini udah response message udah. Nah, ini metode. Metode itu yang paling sering dipakai itu ada get, post, put atau patch, sama delete. Kalau get itu untuk ngambil data, post untuk insert data, nambahkan data, put atau patch itu pakai update untuk update, sama delete data. Ini udah aturannya kayak gini. Oke. Terus ada HTTP status. Ini yang kayak 200.404 tadi. Lengkapnya ada di sini. Nah, ini. 100 continue. Ada yang lucu itu tipot. Nah, ini. 418 I'm a tipot. Nggak tahu maksudnya apa. Kok bisa masuk protokol. Server refuse di attempt to brew coffee the tipot. Ini kode apa status code paling aneh juga. Yang biasanya dipakai itu yang 404. 404 itu berarti not found. 403, 401, 400. Terus 200, 201 itu yang sukses. 200, 201. Terus 500. Nah, sama kok biasanya SNMPTN atau SBMPTN itu yang muncul 502. Kalau servernya kacau, yang muncul 502. Oke. Ini nanti ada. Terus HTTP header. Header itu contohnya ada content type. Content type itu berarti kita ngasih tahu ke browser. Yang perlu apa? Yang ditampilin tuh apa gitu. Kayak PDF kalau nggak salah. PDF. Misalkan kita pakai Chrome sama pakai aku nggak tahu Mozilla gitu enggak. Kalau pakai Chrome kan bisa ya, kita PDF-nya langsung dibuka di browser kan bisa. Tuh, apa itu contohnya? Ya nggak tahu. Yaitu nanti sama si server itu konten type-nya diisi application size PDF. Jadi browsernya itu tahu isinya PDF.
Kalau misalkan Chrome berarti aku bisa nampilin PDF langsung sama dia ditampilin. Kalau Firefox, kalau misalkan PDF langsung download aja, nggak usah dikasih-kasih. Kan ada kan browser yang kayak gitu. Kalau buka PDF langsung download. Nah itu dia kok tahu bisa PDF atau bukan, itu dari respon setting. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah. Oke. Ya udah. Kita langsung masuk ke cara membuat file-file di Express. Oke. Di Express ada juga built-in package atau built-in modul, itu namanya HTTP. HTTP. Terus HTTP file. Terus untuk buat file-filenya kita cukup on file kemudian http.create file. Oke. Terus habis itu nanti bisa ada callback-nya sih. Terus nanti setelah bikin file kita listen ke port tertentu. Bahkan mau pakai 8000. NPM translate. Masuk. Jadi aku jelasin lagi. Aku breakdown. Jadi create file ini dia nerima satu request listener. Yes. Pokok si request listener itu dia berupa function yang akan dijalankan setiap ada request yang masuk. Nanti dia argumen yang parameter yang diterima itu ada request sama response. Ini aku konsol log requestnya aja. Mana? Ini yang kelihatan. Request. URL. Nah, ini coba aku refresh lagi. Nah, ini masuk di sini. Slash aja request di URL. Itu kayak gitu. Nah, misalkan kita mau ngasih beda-beda, terus kita tinggal pakai. Misalkan kita mau kalau localhost 8000 aja, nampilin apa, terus kalau slash apa, nampilin apa. Nah, itu bisa pakai request.url sama dengan slash. Terus buat ngembaliin sesuatunya kita pakai response. Response, right. Halo. Harus di N nggak ya? Sorry. Oh ya, .n. Kurang N nggak sih mas, localhost? Apa? Sorry. Enggak, tadi localhost, bukan localhost. Iya. Yeah. Oke, thank you. Localhost. Nah, ini keluar halo. Jadi kita tulis mau kembaliin apa, terus N apa. Terus misalkan kalau
request URL-nya sama dengan opt-out. Aksesnya tetap ini. Localhost 8.000 ini ke ini buatan. Kayaknya nambah ini San slash about. Oh alah. sorry. Thank you. Nah, ya slide-nya jangan ketinggalan. Nah itu. Nah ini kalau misalkan kita itu kan pakai get ya. Kalau di browser itu pakainya get semua. Jadi kalau effect.method pakai ini terus kita N. Nah. Oh ya, kalau di browser kan pakai get. Nah, kalau kita misalkan mau ngetes yang lain, kayak yang mana tadi? Dari mana nih? Nah, mau nyoba yang post put atau delete itu bisa pakai kan udah misal semua kan Postman. Udah Mas. Udah Mas. Oke. Nah, Postman ini buat ngetes API gitu. REST API. Kalau GraphQL bisa sih, tapi belum pernah nyoba. Ya, kalau mau nyoba tinggal kamu tambah aja di localhost itu misalkan post. Nah, dia ngambilnya method is not supported. Karena dia metodenya post. Dari di sini aku cuma maunya kok metodenya get. Gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya ada satu materi tapi nggak kita masukin. Itu ada Node.js grid light string. Nanti bisa kalian cari sendiri atau kalian tanya ke aku boleh, tapi nggak kita masukin ke modul. Jadi stream itu dipakai buat ngasih data, tapi nggak langsung satu gitu. Nah ini, misalkan kita mau nulis ke file, tapi nulisnya itu kecil-kecil, itu pakai stream. Nah, si response ini, dia itu juga stream, jadi kita bisa nulis banyak-banyak di sini. Stream kan jadi apa namanya stream? Aliran itu. Nah ini ya kita bisa nulis banyak. Terus pokoknya terakhir jangan lupa di end. Makanya itu harus di end. Nanti kalian bisa baca sendiri yang bisa baca atau tanya ke kita juga nggak apa. Ya itu. Ya sementara sampai sini dulu. Oh ya, kalau misalkan HTML gimana? Nanti bisa kamu tambahin aja index.html di sini. Terus pakainya us.apa ya? Aku lupa. Apa harus pakainya kalau HTML? HTML
Oh, alright. Oh, Terus, tulis aja elemen-elemennya gitu. Misalkan, enggak, kalau file, ada nggak sih kalau file? oh, ngasih file. Send nih. Bentar. Ini kalian bisa nulis HTML juga bisa ya, di sini. Satu misalkan. Lalu, Iya, kayak gitu sih. Yang tapi kemarin. bisa yang langsung dari file kok. Ini dia langsung dari satu. OJS return HTML file. Oh, yang kemarin itu ya, San? Oh, ini send file ya? Iya nggak sih? Send file. Itu nggak ada send file. Oke, sambil tunggu Hasna itu kita ke status code dulu. Nah, ini kita bisa ngasih status code-nya. Yes, status code sama dengan 500. 400 jadi request. Ini kan tadinya kan sebelumnya 200 kan, padahal aneh. Ini kalau kita send ulang, jadinya 400 request. Itu kalau status code. Kalau header itu bisa juga. Yes. Set header. Ini konten type plain text. Header konten plain. Text plain. Kita send lagi. Nah, ini muncul content type text plain. Kayak gitu. Jadi untuk ngeset header sama ngeset status code. Kalau misalkan mau ngehandle yang post, ya berarti tinggal kasih else itu. Juga seperti post. Nah, kalau post mau diapain? Post. Terus lagi. Oke, udah ketemu belum, Mas? Sorry. Belum di mute ternyata. Ke Notion, ke folder parent, ke yang sebelum revisi. Harusnya ini ya? Oke. Tak stop share dulu. Oh, yang paling bawah. Ininya kebuka soalnya kalau aku jago. Wes.write. Oh, pakai with file biasa ya? Iya, revisi. Oke, masuk akal. Kita coba. With file. Terus kan ini homepage dengan with file string. Pakai sinkron saja nggak ada. Index pakai ML. Gitu ya. Terus drag. Nah, ini udah ada ML. Ya lebih afdol kita kasih tahu juga kalau yang kita kembaliin itu teks HTML dan pakai kayak gini terus salahnya. Dan kalau kamu lihat networknya, nah itu bisa di sini header respon. Nah, responnya teks HTML.
Oke. Kayaknya itu aja sih untuk materi kali ini. Jadi kita kalau bikin server manual pakai Node.js biasa itu pakai package HTTP, terus kita create server, terus ini ada listener-nya gitu. Ini function biasa ini. Terus dia nge-listen 8.000. Nah, nanti apapun yang terjadi di port 8.000, nanti dia ngejalanin fungsi ini. Intinya kayak gitu. Kalau server di Node.js. Ada yang mau ditanyain? Permisi Mas. Ya, monggo. Itu yang garis 3 itu itu garis berapa? Yang panjang itu Mas, itu apa ya maksudnya? Yang mana tuh? Yang banyak itu yang Yang apa sama tadi? ini tuh Mas, sama dengan api ada 3. Ya itu. Yalah, sama dengan ada 3. Ini ya? Ya. Ya, ini hasilnya sama dengan itu aku pakai font aneh soalnya. Itu hasilnya sama dengan 3 gitu. Tapi jadinya kayak gini. Itu aku pakai font. Nah, sama dengan 3 itu script compile. Jadi kan di JavaScript kan bebas kan. Kita mau ngasih ini let A sama dengan 5, mau 5, mau apa kan bebas. Nggak kayak di C kan. Kalau C itu INPA sama dengan 5. Kita kasih string ini dia malah ya kan. Itu kalau apa? Kalau JS. Jadi dia apa? Dynamic. Nggak static typingnya. Nah, jadi kalau misalkan sama dengan ini dia selain nge-compare ini ya, nge-compare si karakter, dia juga nge-compare type-nya. Aku contohin bentar. Console.log 5 sama dengan. Nah, 5 lambel sama 5 string di JS itu dianggap sama. Kalau kamu cuma pakai sama dengan 2 kali. Tapi kalau sama dengannya tak tambah lagi, itu baru false. Gitu. Tapi tetap aku saranin pakai sama dengan 3 aja. Jelas. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Bisa bertanya lagi. Untuk yang tadi yang apa? Buat server itu langkah-langkahnya bagaimana sih? Masih kurang paham. Secara singkat aja mungkin. Yang apa? Yang tadi loh membuat apa? Server manual itu. Oke. Jadi kita manggil paket HTTP kan. Ini udah bawaan, nggak perlu install lagi. Terus kita tinggal panggil http.create server. Si create server ini dia nerima, kalau kamu hafal di VS Code, nanti nerima satu request listener. Ya kan? Nah, fungsi di dalamnya nanti bakal dijalanin sama servernya setiap ada request yang masuk. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, oke. Setelah kita bikin server, kita kan nggak tahu servernya kan mau dipakai di port berapa. Nah, ini kita kasih server.listen. Listen nanti bisa masukin portnya 8.000. Jadi nanti setiap ada yang sesuatu ke port 8.000, dia bakal manggil ini. Kalau misalkan ke port 4.000 ya nggak apa-apain. Port 3.000 ya nggak apa-apain. Nggak apa-apain. Gitu. Paham nggak sih? Mas. Untuk yang itunya Mas. Mungkin bisa ke atas. Nah itu. Yang create server rek sama resnya itu dari sananya apa kita bikin sendiri? Ya, ini dari sana. Jadi si request si function si function ini otomatis terima 2 argumen, yaitu request sama response. Ya, ini kamu namain apa aja terserah sih. Bisa kamu namain request gitu. Tapi ini auto dari JS-nya. Gitu. Yang diterima 2 ini. Itu berarti artinya request sama respon gitu ya? Berapa? Biar singkat biasanya nulisnya ref sama ref.
udah tahu. Oke, jelas, Mas. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Pertanyaan yang lain? Oke, aku Akmal Wiswanda, Evanza, Oki ini ada semua. Oh, Ya, Mas. Oke, Mas. Ada kok Mas, aman. oke, aman. Dayadi sama Tavi ada juga. Ada, Mas. Oh, ya, halo. Halo Dayadi. Oh, kita anggap ke toilet aja lah. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita ada hadiah. Nggak ada beneran. Oh, monggo. Izin Ayo. Mas mau nanya. Dari penjelasan yang udah jelasin tadi, jadi saya nangkapnya kayak sebenarnya Node.js ini bisa ngehandle child thread atau memang cuman single thread ya Mas? Oke, kalau thread-nya sendiri, Node.js ini dia single thread. Jalannya di satu thread. Nah, adanya si event loop itu tadi gunanya buat ngatasin single thread-nya itu. Jadi kan dia jalannya cuma di satu thread. Tapi biar bisa nge-handle beberapa request, dia pakai si event loop. Oke, cari ada ya. Event loop. Oke Mas, terima kasih Mas. Nanti bisa baca sini kalau mau. Event loop allows OJS to perform non-blocking operation despite the fact that JavaScript is single-threaded. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Kayaknya udah jelas Mas. Terima kasih Mas. Oke, thank you Alin pertanyaannya. Oke, kalau nggak ada, kita ada hadiah. Penugasan. Iya. Penugasannya itu nanti silakan bikin bikin level dengan requirement dot slash return XML isinya CV saja. Nah, tetap penugasan utamanya tetap CV. Balik-balik ya. Terus yang kedua, route. Ini get. Terus route get kontak. Itu return HTML isinya form. Biasanya kan ada kan ya, kayak di apa company profile tuh slash kontak terus ada form yang buat kontak dia tuh. Entah isinya apa aja bisa, formnya bisa nama, pesan dan lain-lain. Nah, terus route post slash kontak. Jadi menerima request dari get kontak, lalu isinya disimpan ke suatu file. Oke, ini isi penugasan. Nah,
Dari penugasan ini udah jelas. Nanti aku kirim ulang kok di Discord. Oke, silakan Yunus. Izin tanya Mas. Hmm? Jadi itu nanti untuk modul yang boleh dipakai itu bebas aja atau gimana Mas? Kayak mungkin kita bisa pakai Express gitu. Jangan. Jadi Jangan. pakai yang sesuai Mas aja, routingnya kayak Mas tadi, FX gitu Mas. Ya, persis pakai Node. Jangan pakai framework apa dulu. Oke Mas. Harusnya package.json kalian isinya node-mon aja. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke. Permisi Mas, untuk video rekamannya apakah boleh di-share ya nanti? Boleh. Udah direkam ya? Ya, Oh ya udah. Nanti di-share kok. ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Ferdi. Untuk deadline-nya kapan? Oke, untuk deadline-nya sebentar, nanti Vicky mau tanya apa? Nanti tak jelasin di belakang ya. Monggo Vicky. Yang buat nomor 3 itu formatnya JSON apa yang lain, Mas? Apa? Sorry. Yang buat nomor 3 itu formatnya apa? Apa DSC, JSON, apa YAML, apa? Oh, bebas. Filenya ini kan bisa .txt, bisa .json, sebisanya kalian. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, aku mau jelasin itunya, teknis pengumpulan. Oke, untuk pengumpulan ini nanti kan kita berarti Jumat lagi kan, minggu depan kan Jumat lagi, itu bakal modul kedua. Nah, sebelum Jumat minggu depan ini udah harus selesai. Nanti bakal ada demo seperti LBE kemarin. Jadi kalau yang belum ikut LBE kita biasanya ada demo. Demo nanti kita assign ke admin tertentu. Nah, nanti dari hari ini sampai Jumat terserah kalian mau minta waktunya kapan. Nah, tujuannya demo itu bukan cuman buat kalian ngumpulin tugas ya. Demo itu harapannya kan ini kan online. Kita belum tahu labnya bisa dipakai apa enggak. Nah, tujuannya kalian nanti bisa interaksi ke cutting-nya juga dan bisa tanya-tanya. Bukan cuma ngechat terus ngumpulin tugas terus. Ya harapannya demo nanti kalian selain ya terserah kalian mau ngapain selain ngumpulin tugas waktu demo itu. Gitu. Nanti untuk nanti bakal kami kasih drive isinya ada timeline, terus list adminnya, ID lainnya buat kalian kontak sama pembagiannya kayak gimana. Gitu. Ada pertanyaan terkait pengumpulan? Oke, kalau nggak ada mungkin tak kembaliin ke Tifa ya. Tadi mungkin absennya masih ada yang belum bisa diabsen. Dina, Mas. Oke, terima kasih Mas Ani sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa buat dipelajarin lagi, dilihat lagi. Ini juga ada reportnya nanti bakal dibagikan juga. Harapannya biar bisa kalian pelajari secara lebih mendalam ya. Oke, mungkin tadi ada beberapa teman kita yang udah datang ya. Tadi Ahmad Ferdiansyah. Maaf, bukan Ahmad Ferdiansyah. Sebentar. Udah pada hadir semua belum ya? Atau ada yang mungkin tadi dari Riko Danino izin ya? Nggak hadir berarti ya. Kemudian ada Muhammad Akmal Riswanda. Apa sudah hadir? Hadir, Ya? hadir. Oke. Ini berarti tinggal Riko ya? Rikonya ada nggak ya? Riko lagi perjalanan, Mbak. Oh, oke. Berarti izin ya. Oke, Oh, mungkin jalan dari kemana tuh? Ke Surabaya dah. Kayaknya sih.
Oke. Aduh, kesabar ya. Oke, mungkin dari aku sendiri nggak ada tambahan lagi karena teman-teman sudah absen semua. Mungkin dari admin lain ada yang mau menambahkan kalau ada yang kurang? Oke, kayaknya nggak ada ya. Dan karena sudah pukul 9:30, kurang dikit lagi, aku sebagai, bukan MC ya sebenarnya, sebagai pembicara biasa, aku ingin menutup pertemuan malam kita hari ini, pertemuan pertama kita hari ini. Tetap semangat, masih ada 3 pertemuan lagi, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih teman-teman. Silakan Liv ya. Terima kasih Mas Mbak. Terima kasih Terima kasih, Mas Mbak. Terima kasih banyak Mas Mbak. Thank you. Makasih Mas Mbak. Izin, Bi.